Selamat siang. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 14 September 2022, saya guru matematika SMP Negeri 6 calon guru penggerak angkatan 5 akan presentasikan, akan membuat aksi nyata, yaitu mensosialisasikan penerapan budaya positif di sekolah. Kami berikan kepada teman sejawat, rekan-rekan guru, diharapkan dengan sosialisasi ini rekan guru dan peserta didik ini bisa menerapkan budaya positif yang ada di SMP Negeri 6 Kota Sorong. Kita merubah paradigma yang dulunya ketika ada siswa murid yang buat kesalahan, kita ubah bukan menjadi seorang penghukum, tapi kita bergeser menjadi kita memberikan hukuman, tapi kita bergeser memberikan konsekuensi. Lebih baik lagi kita melakukan restitusi. Dengan demikian diharapkan terjadi perubahan sehingga anak-anak didik kita, murid-murid kita akan merasa nyaman dalam bersekolah, dalam melakukan proses belajar dan mengajar. Dan juga dengan sosialisasi ini diharapkan kita yang awalnya biasa menjadi guru sebagai penghukum, kita rubah menjadi posisi kita sebagai manajer, mengatur waktu, mengatur siswa dengan baik, dengan pendekatan yang dari karakter mereka, motivasi dari dalam diri mereka, intrinsik, sehingga diharapkan nanti anak-anak didik kita tumbuh berkembang menjadi anak murid yang memiliki psikolog yang baik, sehingga dia bisa mendapatkan pelajaran, diterima di sekolah dengan baik juga. Untuk itu kurang lebih ini yang akan saya paparkan dalam video presentasi selama kurang lebih 1 jam yang akan saya sampaikan dalam video ini. Maka untuk itu selamat menyaksikan video yang akan saya tampilkan berikut ini. Terima kasih, salam bahagia, tergerak, menggerakkan. Kita adalah guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 5. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam buat kita semuanya. Ya, perkenalkan, saya Mustaqim, calon guru penggerak angkatan 5, akan memaparkan materi tentang budaya belajar. Sebelum kita masuk ke budaya belajar, kami minta kita sedikit dulu. Kita mengikuti video yang ada di depan untuk merelaksasi sekalian. Kita sambil berdiri, kita ikut explain. Menghilangkan ya, menghilangkan nggak juga berdiri ya. Karena gue yang nanti yang foto makanya video. Jadi saya sambil
Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita tepuk tangan tadi sama-sama. Dapatkan itu kami di sini bukan niat untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi kami ingin niat berbagi apa yang kami bisa, kami tahu, kami berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Budaya positif ini dikembangkan oleh Ibu Andri Cahyani, Ibu Dia Santiati Rajasa, dan Ibu Murti Ayu Jayani. Pada aksi nyata tugas yang diberikan oleh pendidikan guru penggerak, yaitu mensosialisasikan tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita. Dan yang diminta adalah sosialisasinya yang pertama kepada guru-guru. Ini tugas daripada pendidikan guru penggerak untuk aksi nyata tentang budaya positif. Ada beberapa agenda yang kami akan jabarkan pada kesempatan kali ini. Agenda yang pertama pembukaan, tadi kita sudah buka. Kemudian kompetensi lulusan, capaian umum, capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan yang terakhir refleksi. Bapak, Ibu sekalian, saya tidak membaca semua slide ini, saya berikan kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk bisa juga melihat, mengamati, membacanya. Hanya saya akan berikan poin-poin tertentu saja. Apa sih kompetensi dari modul budaya positif? Yaitu yang pertama, guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar. Kemudian guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan mewujudkan visi sekolah. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Ada juga capaian khususnya dalam modul ini, yaitu mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid. Kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif. Kemudian bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah. Itu kurang lebih capaian umum dan capaian khusus dari materi budaya positif. Kemudian slide berikutnya ini ada pertanyaan pemantik, yang mana pertanyaan ini, apakah Bapak Ibu sekalian setuju dengan pernyataan ini bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bapak Ibu sekalian setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju? Nah, nanti kita akan lebih dalam lagi di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu sekalian setuju? Oke, kita akan masuk ke dalam topik dalam eksplorasi konsep. Ini ada beberapa pengertian yang kita akan gali, kita akan
tahu tentang apa saja yang tercakup dari eksplorasi konsep yang budaya positif ini. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi saya di sini menyampaikan pengertian secara umum. Nanti saudari Ibu Risti Amustar akan menyampaikan dalam bentuk studi kasus dan beberapa penjelasan tentang apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, apa itu yang dimaksud dengan hukuman, penghargaan, ada istilah restitusi, ada istilah keyakinan kelas. Ini akan ada perbedaan dengan kesepakatan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada 5 posisi kontrol dan ada segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada istilah-istilah baru yang Bapak Ibu baru mendengar. Nanti kita akan menjabarkan penjelasan tentang istilah-istilah yang baru ini. Pertama, eksplorasi konsep pembelajaran disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada perubahan paradigma. Nah, ini kegiatan kepala tangan. Ini ada ilustrasi. Ketika seseorang dia mengepal tangannya, baru meminta temannya untuk membuka. Maka apa yang dilakukan teman itu untuk supaya tangan kita ini bisa terbuka. Maka teman itu akan berusaha membuka itu dengan berbagai cara. Ada berbagai cara, yaitu dengan memaksa, ya kan? Terus apa? Dia merayu, mungkin dia juga menyuap, atau apa saja sehingga kita bisa membuka kepalan tangan kita. Itulah ilustrasi bahwa untuk membuka kepalan tangan ini ada berbagai macam cara. Ada dengan secara keras, ada secara lembut. Ya, begitu juga nanti kita akan hadapi persoalan. Kita bisa lakukan secara lemah lembut dan juga bisa dengan secara tegas, bukan secara kasar ya. Perubahan paradigma ini akan membentuk ilusi, yaitu guru memotor murid. Ada kritik yang menyebabkan membuat orang itu merasa bersalah sehingga dia dapat menguatkan karakternya. Kemudian ada penguatan positif yang bisa memberikan efektif dan manfaat kepada orang tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada di sini di stimulus respon, ada teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kalau diistilahkan stimulus respon. Tapi kalau teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini untuk stimulus respon. Kemudian kalau untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian kalau stimulus respon berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Kalau untuk teori kontrol, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian kalau stimulus respon yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan kalau untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya lagi ada pemaksaan. Ada pada saat rujukan, kalau gagal. Kalau yang teori kontrol ini kolaborasi atau kesepakatan yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau stimulus respon ini, dia model berpikirnya adalah menang kalah. Sementara teori kontrol ini model berpikir menang-menang. Ini adalah dua teori, ada menggunakan stimulus respon dan ada yang menggunakan teori kontrol.
Nah, inilah kita akan pelajari tentang teori kontrol nanti ke depan. Ini ada beberapa teori kontrol menurut Dr. William Glass. Saya tidak menjelaskan keseluruhan, tapi pada intinya dari disiplin positif ini, teori kontrol ini adalah teori-teori yang kita dapatkan apa sih itu makna disiplin. Kemudian apa itu yang teori motivasi, apa itu 5 posisi kontrol, apa itu yang disebut dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Beberapa pengertian-pengertian ini, Bapak Ibu sekalian, saya tidak memberikan penjelasan secara terperinci, nanti sebagian akan dijelaskan oleh Ibu Rizky. Tapi pada intinya inilah yang kita akan pelajari skemanya tentang belajar budaya positif itu. Kita masuk ke makna disiplin. Apa arti disiplin, Bapak Ibu sekalian? Kalau menurut yang di slide, bahasa Latin disiplin artinya belajar. Kalau dari bahasa Latin. Nah, disiplin ini membuat orang menggali potensinya untuk menuju suatu tujuan yang dia hargai. Makanya nanti ketika kita membuat budaya positif di lingkungan kita di sekolah itu, kita menerapkan budaya disiplin. Ya. Kita hindari yang sifatnya hukuman. Nanti akan ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman ada konsekuensi. Itu penjelasan berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Nilai-nilai kebajikan besar saya lewati. Nah, ada beberapa penjelasan tentang mandiri, benar kritis, kebenaran global, bergotong royong, kreatif ini, profil pelajar Pancasila ini. Kita masuk ke yang kedua, penjelasan berikutnya adalah pembelajaran teori tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak Ibu sekalian, teori motivasi mulai ada yang disebut dengan motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan motivasi eksternal. Ada lagi motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Kemudian ada yang disebut dengan motivasi internal, Bapak Ibu, yaitu dengan kita menghargai diri sendiri. Kalau eksternal itu diiming-iming, kemudian dikasih ancaman hukuman. Itu kalau eksternal. Kalau internal itu dari dalam sendiri, sehingga kita bisa menghargai diri kita sendiri. Maka pengertian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita merdeka itu bukan berarti kita terbebas dari perintah, tapi yang dikatakan bahwa kita cakap untuk memerintah diri sendiri. Kalau kita mampu memerintah diri kita sendiri dengan baik, maka sudah termasuk merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Sekarang ini istilah yang mungkin baru, saya juga baru mengetahuinya juga. Itu istilah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana anak ini kita membuat dia merasa nyaman, sehingga dia bisa berada dalam kelompoknya. Kemudian
terjadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi dengan kita memberikan institusi itu akan terjadi mereka bisa mampu mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Kemudian juga membantu murid berpikir orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan. Maka Bapak Ibu sekalian, institusi ini ketika kita memberikan anak, kita tidak menyalahkan dia, kemudian kita memberikan motivasi sehingga dia itu merasa nyaman dalam sehingga dia kesalahan-kesalahan itu dia bisa menjadi berubah menjadi lebih baik. 9 ciri-ciri institusi, yaitu pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan yang kedua. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi kita memberikan kepada murid ini berupa penawaran, bukan paksaan. Kemudian institusi ini juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Tadi kita sampaikan kepada anak ini bagaimana keadaannya, gitu ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar. Apa sih yang dibutuhkan oleh anak tersebut? Kemudian apakah ada cara yang paling baik? Kemudian fokus pada karakter. Kita lihat karakternya bukan tindakannya. Kemudian institusi ini berfokus pada solusi. Kemudian yang berikutnya adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak menjauhkan dia dari kelompoknya, tapi malah kita bagaimana dia itu bisa kembali kepada kelompoknya. Kalau kelompoknya kasus restitusi nanti akan dijelaskan lagi oleh Ibu Rizky. Ini saya sampaikan secara umum saja. Ada yang pembelajaran berikutnya adalah keyakinan kelas. Sekarang ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian. Mengapa tidak peraturan saja, tapi yang dibutuhkan itu harus keyakinan kelas? Maka ini kita akan jabarkan penjelasan dari slide ini. Pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan jika mengendarai kendaraan roda 2? Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini pertanyaan-pertanyaan ini mengapa ini? Untuk mendukung motivasi intrinsik, marilah kita ke nilai-nilai keyakinan. Apa sih yang kita unggah karakter dia? Tujuan kamu itu sebenarnya mau apa ya? Kamu memakai helm itu apa karena peraturan kah atau untuk keselamatan? Gitu. Jadi kalau hanya sekedar aturan ya dia tidak berpikir keselamatan, yang dipikir itu kita masuk kepada kesempatan kelas. Mungkin materi ini pernah disampaikan oleh mungkin ya, ini sudah pernah dijelaskan oleh senior Ibu Elis, yaitu kesempatan kelas. Ini saya tidak jabarkan lebih dalam lagi, ini sudah pernah kita dapatkan. Kemudian ini kita masuk kepada keyakinan kelas. Ada perbedaan antara kesempatan kelas dan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini kita gali daripada dari karakter yang ada di dalam diri anak murid. Seperti tadi, peraturan harus menggunakan helm, tapi yang kita gali bagaimana tentang keselamatan, tentang keamanan. Nah, itu yang kita berikan kepada murid sehingga ketika contoh dalam kelas misalnya membersihkan atau piket membersihkan kelas. Bukan aturan kalau tidak membersihkan kelas nanti diberikan hukuman seperti ini. Tapi kita sampaikan bahwa anak-anak sekalian, kalau kalian ini membersihkan kelas, maka
kalian akan merasa nyaman, merasa sehat. Itu yang lebih ditonjolkan dalam keyakinan kelas ini. Jadi bukan peraturan yang kita tonjolkan, tapi keyakinan yang muncul dari dalam diri anak murid tersebut. Ini ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya kan? Tapi kalau keyakinan kelas kita berikan anak murid itu tanggung jawab. Ya, kalau dia sudah mengambil buku, ya bagaimana tanggung jawab dia? Maka kalau dia sudah ada wujud tanggung jawab, maka dia sendiri akan mengembalikan kepada tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kan aturan. Tapi kalau kita gali keyakinan dia, maka kita sampaikan hendaknya anak-anak kalian menghormati orang lain. Kemudian ada di aturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah ini kalau ini aturan, tapi kita bagaimana gali kepada anak-anak sehingga muncul dalam diri mereka perasaan menghormati orang lain, ada punya komitmen dan lain sebagainya. Ini tidak semua saya sampaikan. Ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di slide sini. Kemudian perubahan pada modul ini ya. Oke. Dihukum oleh penghargaan. Ini Bu Bapak Ibu sekalian, ini tindakan guru ya. Ada beberapa model. Yang satu model hukuman, yang satu model konsekuensi. Misalnya yang biasa sering kita berikan hukuman yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini berupa hukuman Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita lihat yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini bukan hukuman tapi dia masuk dalam konsekuensi. Sama dengan juga ketika membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, maka ini karena dia membersihkan karena dia buat kesalahan, ini bukan karena hukuman, kan memang konsekuensi. Sama halnya juga kalau guru olahraga ya, ketika dia terlambat karena di jam olahraga dia disuruh lari, ya, karena itu disebut konsekuensi, bukan apa namanya hukuman, karena sesuai dengan sesuai dengan jam olahraga itu ya. Bukan dia merasakan hukuman tapi menambah dia tambah sehat lah. Ini ada beberapa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini yang perlu Bapak Ibu sekalian kita sama-sama mungkin merubah paradigma kita. Kita mulai bergeser dari hukuman kepada konsekuensi. Kemudian kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini secara garis besar ini ada penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Ini akan dijelaskan oleh Ibu Rizky. Saya hanya berhubungan dia. Kemudian 5 posisi kontrol. Kemudian ini contoh-contoh kalau umpama pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini? Membuat orang yang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini masuk penghukum ya. Kemudian kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kita ada anak dia membuat kesalahan. Maka anak ini kita panggil dia, kemudian kita sampaikan tentang mengapa dia melakukan seperti itu. Maka dia akan memberikan alasan-alasannya. Maka hendaknya kita Bapak Ibu sekalian, apa yang tadi saya jelaskan, kita lebih banyak menjadi seorang yang dalam ilmu materi budaya positif ini kita diharapkan menjadi manajer, jangan menjadi hakim atau penghukum gitu ya. Segitiga di sini kita memberikan semangat kepada anak-anak didik kita. Kita panggil dia dengan lebih baik, kita tidak hardik dia, tidak memberikan hukuman yang dia akhirnya menjadi dia
lemah, tapi kita memberikan semangat. Kita gali karakter yang ada di dalam dia. Apa sih tujuan kamu ke sekolah? Kemudian guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini kita kata-kata yang membuat anak-anak tidak merasa ini ya. Bapak, ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kita ada namanya validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Apa sih yang kita gali di dalam kelas. Kemudian inilah beberapa bentuk intervensi dalam materi ini. Yang terakhir ini refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah materi modul budaya seperti ini. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi ada kata kuncinya itu disiplin dan motivasi intrinsik. Kalau yang eksternal tadi kan kita berikan iming-iming dan berikan hukuman ya, ancaman. Gitu. Kalau intrinsik itu kita gali dari yang dalam, dari dalam analisis kita. Kemudian peran namun seperti apakah yang saya telah lakukan untuk modul ini. Kemudian terakhir, saya akan menjadi amun seperti apakah setelah mengikuti seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ini kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Ini penjelasan umum yang saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk studi kasusnya akan lebih diperinci lagi oleh saudari kita, Ibu Rizky Amista SPD. Kepada Ibu kami silakan, dan setelah saya dengan Ibu menjelaskan, mungkin ada tanya jawab. Sebelum saya memberikan kepada Ibu Amista, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Ini kalau kita merujuk pada materi yang dipaparkan pada saat ini, apa yang kami lakukan bahwa kala itu sangat besar, tetapi saya juga sedikit menyesal mengapa ilmu ini, materi ini muncul pada saat ini menjelang saya purna waktu. Andaikan itu sudah muncul, pasti lebih mantap sekali. Akan tetapi saya berbicara tentang pengalaman bahwa apa yang diterapkan dalam kurikulum 5 saya mengikuti kurikulum 5, 84, 98, 13 kurikulum merdeka efektif sekali pada saat itu, meskipun dipandang saat ini tidak efektif lagi. Hanya saya menyampaikan kepada guru penggerak, calon guru penggerak, dan Bapak Ibu guru supaya ke depan itu apa yang kita terima pada saat ini kita akan terapkan di sekolah kita. Hanya saya mau menitipkan satu hal. Saat ini saya menjelang 27 tahun di SMP 9. Sebelumnya kan saya di SMP Negeri Borai 10 tahun. Menjelang 27 tahun di SMP 6 ini, 10 tahun terakhir ini ada masalah yang muncul sampai hari ini. Kami ingat kepada guru penggerak, calon guru penggerak, dan kita semua ini sudah meyakinkan kepada siswa, terutama yang coret-coret ini, tanggal segala macam. Yang mungkin mereka lakukan itu karena kesenangan. Mungkin mereka lakukan itu karena ingin dapat perhatian, karena ada tulisan biar apa yang penting nama naik.
Saya sangat terpukul dalam beasiswa. Minggu yang lalu itu saya menghapus tulisan-tulisan di luar. Kalau dalam itu saya tidak bisa ditambah dengan Pak Peter juga kemudian. Nah ini saya belum tahu solusinya untuk menyadarkan siswa seperti ini. Oleh karena itu saya memohon Ibu Rizky, mungkin Pak Mustami, terutama Ibu Rizky, karena studi kasus tadi ini kasus sampai saya memang marah. Sudah sekian juta dikeluarkan pada saat liburan di Polres baik-baik di Kotori. Itu sementara kalau saya tanya supaya motor dengan bersih, mereka mengatakan supaya bersih. Jadi saya apresiasi, saya dukung baik secara pribadi maupun secara kedinasan, khususnya sebagai kepala sekolah. Tapi saya titipkan itu. Mudah-mudahan besok dan seterusnya ini bisa berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Sorong, Bapak Muhammad Sabri, yang sudah boleh sedikit memberikan apresiasi kepada kedua guru calon penggerak untuk tetap semangat, maupun ada titipan yang di dalam yang tadi sama-sama menjadi pelajar atau menjadi beban untuk kita ya bersama untuk melihat anak-anak kita dalam tingkah laku yang mereka lakukan seperti yang tadi Ibu Rizky sudah memaparkan salah satu masalah dalam pemaparan materinya. Iya, lanjut untuk kedua, iya, Bapak Wakil Kepala Sekolah urusan hubungan masyarakat. Silakan Bapak Popong. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya teringat pesan Ki Hajar Dewantara, tuntunlah siswa sesuai dengan zamannya. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa poin berkaitan dengan elaborasi daripada penyampaian materi berkaitan dengan 3 hal utama yang disampaikan oleh kedua narasumber kita. Hukuman, konsekuensi, dengan restitusi. Nanti baru kita akan elaborasi secara detail. Mungkin ada yang kita tahu dulu Bapak, karena itu ada di zaman saya waktu itu, kalau tidak bawa kamus, tidak kerja tugas, saya kasih hukuman. Dia tahu, dia pelaku sejarah siapa itu Popong. Saya biasa bilang, yang tidak kerja tugas mau pantat merah, pulang baru minum Fanta merah. Artinya itu selain nelayan. Setelah dengan perjalanan waktu saya sudah mulai sadar bahwa semua yang saya lakukan itu sifatnya sangat pragmatis. Sifatnya hanya untuk mencapai hasil sesaat. Bahwa anak kita tidak boleh memperlakukan mereka seperti itu. Karena menyuruh anak untuk mengerjakan sesuatu lalu dia tidak kerja, baru kita memberikan hukuman, itu bukan solusi. Saya sudah sadar itu. Saya sudah mulai sadar itu, dan perlahan tapi pasti saya coba untuk juga menerima apa yang saat ini ada di Ibu Pak Mustaqim dengan Ibu Rizky sampaikan pada kesempatan ini. Saya juga di setiap kesempatan di kelas saya bilang sama anak-anak bahwa ketika saya memberikan tugas pekerjaan untuk dikerjakan di rumah, itu adik-adik kerjakan bukan karena nanti merasa bahwa kalau saya tidak kerja nanti Pak Popong akan menghukum saya. Tidak. Saya sudah mulai rubah mindset saya seperti itu. Saya menyatakan pada anak-anak bahwa kalau saya memberikan tugas itu adalah sebuah kehormatan, dan adik-adik itu juga merupakan sebuah tanggung jawab yang adik-adik kerjakan. Itu konsep saya sekarang saat ini. Nah, kembali kepada yang namanya konsekuensi atau hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau mendalami istilah restitusi dalam kamus bahasa Inggris yang saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, itu artinya ganti rugi. Itu restitusi. Kalau
hukuman tadi sudah dijelaskan secara baik. Ya, hukuman itu kan sebuah cara untuk kita sama-sama mengarahkan sebuah tingkah laku agar dengan tingkah laku itu bisa diterima secara umum. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh siswa. Dari 3 jenis peristilahan terminologis tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kemarin, tapi tadi Ibu sudah jelaskan yang potong rambut itu. Saya juga tadi mau angkat, tapi Ibu sudah jelaskan. Apakah dengan cara itu hukuman, restitusi, atau dia konsekuensi? Satu kasus lagi yang Ibu sampaikan ke saya, ke kami semua, yang kita pernah ingat ada seorang ibu dengan mobil tapi dia mencuri di supermarket atau di Alfamart, Indomart yang di Jakarta. Itu berarti dia dikategorikan masuk di dalam kleptomia. Karena orang itu dia punya, tapi dia mencuri. Nah, pertanyaan saya begini. Kalau misalnya restitusi itu kita sudah lakukan, tetapi anak tidak pernah kembali seperti apa yang kita inginkan, maka what can we do next? Apa yang kita lakukan pada tahap berikutnya untuk menghindari yang namanya hukuman? Ya kan? Karena anak misalnya ditegur-terus, potong rambut, tapi besok dia bilang, saya cukur. Biasanya juga kita cek dia masih begitu tuh, terus. Kira-kira ada alternatif lain selain restitusi tadi di atasnya yang sifatnya lebih sedikit memaksa, sedikit lebih ketat, lebih tajam, tanpa mengurangi bobot daripada restitusi tadi? Saya mungkin bisa dikasih jalan. Terima kasih penjelasan adik-adik kedua. Saya panggil adik-adik saja, ya. Adik-adikku nanti share untuk kami. Semoga pertanyaan saya ini juga mungkin juga menjadi pertanyaan dari teman-teman adik-adik saya yang lain. Mari kita berbagi, karena berbagi itu indah. Ya, tidak baik kalau kita memiliki sesuatu baru kita tidak bagi. Saya kira begitu ya. Oke, baik, Ibu Yoke silakan ambil alih. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua biar nambah semangat lagi walaupun sudah semakin siang dan keroncongan juga perut kita. Iya, bagaimana kedua calon guru penggerak sudah paham yang tadi disampaikan atau menjadi pertanyaan dari Pak Komo? Oke, siapa yang mau dulu memberikan tanggapannya? Oh iya, Pak Mus dulu, selepas itu baru Ibu Rizky, silakan. Oke, terima kasih pertama juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan semangat kepada kami. Semangat tetap bersemangat dan juga menjadi teman-teman untuk kita saling berkolaborasi sehingga kedepannya anak didik kita menjadi anak didik yang kita sama-sama banggakan. Kemudian pertanyaan dari Pak Koko yang berhubungan dengan apabila kita sudah melakukan restitusi kepada anak, pasti saja ya masih ada dia kuat kesalahan. Hal yang perlu kita lakukan dari penjelasan saya dengan Ibu Rizky tentang budaya positif ini adalah bagaimana peserta didik ini timbul kesadaran, adanya keyakinan dalam diri. Itu yang sebenarnya menjadi tolak ukur yang pertama, sehingga ketika seseorang ini dia sudah sadar, dia sudah kita sudah menggali, dia kita sentuh hatinya bahasa itu, maka diharapkan terjadi perubahan. Ya. Kesalahan yang dia lakukan itu menjadi dia tidak akan mengulangi lagi, karena kita timbulkan dari dirinya sendiri, dari keyakinan dia, dari kalau kita mau bicara kita kembali kepada keyakinan dia, agamanya, ya. Jika dia berbuat seperti itu, kita bisa mengaitkan dengan perbuatan
ini yang dia lakukannya adalah perbuatan salah, dosa. Artinya bahwa keyakinan ini penting, kesadaran ini penting. Maka kalau apabila dia sudah sadar, maka tentunya harapannya itu dia tidak akan mengulangi lagi. Kalaupun misalnya tadi ada kita kasih hukuman ataupun konsekuensi, itu hanya sekedar itu paradigma yang lama. Kita ubah menjadi paradigma dalam hal menyentuh hatinya, membuat kesadarannya itu saja. Jadi kalau masih begitu dia sudah masih mengulang lagi, mungkin saya pribadi saya belum tahu apalagi di atasnya restitusi itu, karena kita sudah gali dari yang paling dalam dia, dari dirinya sendiri. Kalau memang sudah begitu baru masih buat kesalahan, kita tidak tahu apa lagi istilahnya di atasnya restitusi itu. Karena ini kalau restitusi ada berhubungan dengan keyakinan atau berhubungan dengan agama juga, keyakinan dia kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu dari saya mungkin bisa ditambahkan dari Ibu Gusti. Nanti atas masukan dari Bapak Kepala Sekolah, kami akan berupaya nanti bekerja sama Pak Pusat ya, pesan-pesan dari Bapak untuk bisa kami laksanakan. Kemudian sedikit menanggapi pertanyaan dari Pak Kopong ya. Ini kami coba mereduksikan dengan apa yang kami pahami melalui apa yang sudah kami pelajari selama ini. Semoga betul, kalau salah jika nanti mohon masukan dari teman-teman yang lain. Bagaimana sih cara mendisiplinkan siswa? Katanya nggak boleh dikasih hukuman, harus dikasih konsekuensi dan restitusi. Tetapi ketika konsekuensi dan restitusi sudah dilakukan, kok anaknya masih juga melakukan kesalahan yang sama, lalu apa yang harus kita lakukan? Ini saya sendiri ya Bapak Ibu, ini yang saya lakukan. Nanti monggo Bapak Ibu mau melakukan atau dengan metode Bapak Ibu sendiri. Kalau untuk saya pribadi itu Bapak Ibu, ini kembali ke keyakinan pribadi. Saya tuh biasanya ngomong sama anak berupaya sih kalau bisa, Ibu Rizky itu pukul, tapi bukan pukul fisikmu. Saya memukul hatimu. Dalam artian apa? Memukul hatimu, saya tuh biasanya kan melakukan proses pembicaraan yang sangat panjang, sehingga saya bisa menemukan satu titik di mana saya bisa membuat siswa menyadari sendiri atas dia punya kesalahan. Jadi intinya ketika dia melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran tata tertib, dia mau melakukan kembali lagi melakukan disiplin positif, kembali lagi motivasinya itu bukan karena saya sebagai gurumu, bukan ekstrinsik, tapi kembali lagi motivasinya adalah intrinsik, itu demi tujuan kebaikanmu sendiri. Seperti rambut juga, itu di kelas juga pernah saya selalu bilang, rambut dipendekkan, depan tidak boleh lebih alis mata, samping tidak boleh lebih daun telinga, belakang lebih terang baju. Itu biasanya saya tidak hanya bicara seperti itu Bapak Ibu, tapi tujuannya apa? Kenapa di depan tidak boleh lebih kita memberikan pemahaman gitu kepada peserta didik kita, bahwasanya yang kita lakukan tuh demi kebaikan dia. Kalau dia mau jadi anak yang dengar-dengaran, mengikuti apa yang kita sampaikan, dipastikan pasti akan berikan kontribusi yang positif dalam dirinya. Contohnya saya biasa bilang di anak-anak, kalau untuk perempuan, depan anak-anak tolong jangan lebih alis mata. Tujuannya adalah apa? Berisi mengajarkan agar pandangan kalian bisa secara lebih jelas melihat Bapak Ibu guru di depan yang sedang menerangkan. Di samping anak-anak tolong jangan lebih daun telinga. Tujuannya apa? Biar kupu telinga tak tuli-tuli, saya biasa begitu. Biar suara yang Bapak Ibu guru kumandangkan untuk mengajar itu bisa tangkap dengan baik. Dari belakang agar tidak melebihi keras politik. Saya juga biasa bilang, pernah lihat kan tidak Bapak Jokowi kah, presiden di mana kah, orang-orang yang berjasa dunia gondrong anak-anak, saya biasa akan saya sampaikan seperti itu. Pernah kan ya orang yang berdasi-dasi itu rambutnya gondrong? Enggak Ibu, itu karena apa? Karena memang sebaiknya sepantasnya menurut teori lapangan yang ada, sebaiknya itu kalau laki-laki yang memiliki potongan rambut yang baik. Paling tidak dengan potongan rambutmu yang baik itu orang akan berikan image yang positif pada diri kalian masing-masing. Saya selalu pesan di anak-anak, ketika kalian menggunakan seragam SMP 9, berarti kalian sedang menggunakan alma mater SMP 9. Ibu harap dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu cerminkan bahwa kan menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh SMP 9. Walaupun kalau kan ada anak-anak di luar sana yang rambutnya gondrong-gondrong ya, tapi Ibu Rizky harap kalau rambutmu jangan. Saya biasa bilang itu motivasimu kan masih di sekolah sini,
Karena apa? Kenapa nggak daftar di sekolah-sekolah lain? Karena kita punya image yang baik kan. Nah, image yang baik itu bukan kita bangun sekali 2 hari, tapi bertahun-tahun. Saya pribadi kalau bersama SMP 9 pernah membersamai membangun nama baik seperti yang Pak Popong sudah perjuangkan, Pak Sabri perjuangkan, sehingga SMP 9 punya nama yang unggul itu kan bukan hal yang mudah membangunnya. Makanya saya biasa pesan di anak-anak, tolong jaga agar ke depan kita sekolah ini tetap baik, tambah baik, agar kalian punya anak cucu kelak juga bisa merasakan sekolah juga di SMP 9. Kayak rambut tadi, diingatkan masih gondrong ya. Sebenarnya sudah kami melakukan kolaborasi Bapak. Seperti yang kedua, melakukan kolaborasi seperti yang kami lakukan, Ibu Koordinator kami, Bu Nunik, Ibu Labide, Ibu Sali, Ibu Susan dengan lokasi kesiswaan. Kami sempat berbincang kemarin, kita coba yuk melakukan kolaborasi. Ini kok ngomong kok nggak mempan ya? Ditegur kok rasanya masih gondrong ya. Kita melakukan action sudah Bu Nunik selaku koordinator kami dan Bu Novi Jensen selaku wakil siswa sudah masuk di kelas menyampaikan ke anak-anak, seni belum potong rambut cukur. Kita lakukan betul. Tapi sambil nyukur, jangan asal cukur. Apalagi saya mengajak teman-teman untuk jangan bikin jalan tikus, sebaiknya jangan. Kalau potong tuh potong yang itu. Kalau kita memberikan potongan yang modelnya jalan tikus, takutnya melukai anaknya. Dalam hal psikis, di besok saya botak, akhirnya sisanya tidak masuk ke sekolah. Kita berikan pemahaman kepada anak-anak. Ibu Rizky, kami ini potong rambutmu tujuannya baik, hanya sebagai pancian. Kok disuruh cukur susah deh. Itu saya bilang di anak-anak, saya tidak punya kalian mencukur rambut. Kalau saya potong ya asal potong saja. Jadi potongan saya tujuannya adalah memancing kamu, menjadi pemantik kamu agar pulang sekolah langsung ke tukang cukur rambut. Karena kalau pakai ngomong kok nggak bisa, berarti harus action. Tapi kalau tadi ya Pak Mustami bilang, oh sudah dilakukan, kok tak lakukan, berarti kan model anaknya kepala batu ya Bapak Ibu. Berarti kita lakukan apa? Kalau saya mungkin saya akan mengadakan tangan ke atas, saya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar Tuhan turun untuk misalnya memberikan dukungan kepada saya kan sama bahasanya nanti Tuhan yang turun langsung ke buku tobat dan istilahnya gitu. Jadi kalau sudah tidak mempan lagi, kita lakukan dengan cara apa? Semoga ada hal-hal tertentu yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa membuat peserta didik kita menjadi sadar. Seperti ini, Bapak masih ingat kita yang Romano Sapresa? Saya tuh punya pengalaman mendisiplinkan anak itu dulu saya dimaki-maki. Saya punya kepala, saya nangis, Pak cuma hampir nangis ya sampai Pak Dokter ini anak kurang ajar sekali dengan saya. Saya berusaha mendisiplinkan, tidak mempan. Sampai titik darah penghabisan, misalnya saya sudah berupaya, saya tidak mempan, ya sudah. Akhirnya saya diam. Saya banyak berdoa waktu itu Tuhan tolong anak ini bisa terbuka hatinya, bisa sadar. Singkat cerita, saya ngasih kita di sini perpisahan itu kelas 3 dia peluk saya paling kuat ya. Dia punya museus sebenarnya di tubuhnya saya juga. Saya masih ingat loh. Nggak tahu di Solo sudah tahu sekarang anaknya bagaimana. Saya pernah waktu itu rumahnya sampai mengajar kami karena rumahnya di gunung-gunung. Iya, saya masih ingat saya itu Bapak. Jadi kalau tidak mempan ya itu mungkin solusi konsisten masalahnya saya tinggal berdoa saja. Tapi sebenarnya sudah pagi tidak bisa bagaimana. Kita melakukan kolaborasi dengan rekan guru kak, dengan orang tua tidak mempan ya. Tinggal mengadakan ke atas. Semoga Tuhan bersama kita untuk bisa membantu mendisiplinkan kita punya peserta didik. Jadi seperti itu kok bisa. Ya, Mama ya katakan. Bapak Ibu. Dari semua penjelasan baik itu dari Bapak Satu maupun dari Rizky, saya